Assalamualaikum Ibu, permisi. Salam. Silahkan duduk. Ini Astrid ya? Iya Ibu. Astrid dari kelas mana lagi? Kelas 11 IPA 1 Ibu. 11 kelas 1 ya. Bagaimana kabar Astrid hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, senang mendengarnya kalau Astrid baik-baik saja. Kalau boleh tahu, Astrid tadi ada mata pelajaran apa sebelum datang menemui Ibu? Barusan sih Bu, mata pelajaran saya matematika. Dan sepertinya mata pelajaran hari ini agak susah sih. Oh iya, jadi di sini Astrid menemui Ibu. Kalau boleh tahu, ada tujuan apa ya? Jadi saya datang ke sini karena ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Jadi di sini Astrid datang karena ingin berbicara dengan Ibu yang harapannya nanti Ibu dapat memberikan solusi akan masalah atau apapun hal yang Astrid ceritakan. Oke, jadi di sini Ibu akan berusaha untuk tetap mendengarkan dan Astrid bisa menceritakan apa saja yang ingin diceritakan. Sebelum itu, apakah duduknya sudah nyaman? Mungkin sudah nyaman Ibu. Kalau boleh tahu, sebentar ada mata pelajaran apa lagi setelah ini? Bahasa Inggris Ibu. Bahasa Inggris. Jadi kira-kira berapa menit yang kita butuhkan untuk bicara pada pertemuan kali ini? Menurut saya karena ini juga jam istirahat ya Ibu, jadi menurut saya 10 sampai 15 menit sudah cukup. Jadi 10 sampai 15 menit ke depan Astrid akan bercerita dan Ibu akan mendengarkan apa yang Astrid ceritakan. Kalau begitu, Astrid boleh mulai cerita apa yang ingin disampaikan. Jadi begini Bu, tadi kan pas mata pelajaran yang pertama itu mata pelajaran bahasa Indonesia, dan kebetulan kami tuh diberikan tugas membuat cerpen, dan tadi saya yang disuruh untuk maju ke depan untuk membacakan cerpen yang saya buat. Pada saat saya naik ke depan itu saya merasa saya tidak puas dengan penampilan saya sendiri, karena pada saat naik saya merasa malu-malu Ibu. Jadi karena hal tersebut saya juga merasa khawatir dengan beberapa nilai mata pelajaran saya, ya karena ketika saya ditunjuk untuk maju untuk membacakan yang saya kerjakan atau mengerjakan tugas yang diberikan ke depan itu, saya selalu merasa tidak puas dengan itu. Jadi dari cerita Astrid tadi dapat disimpulkan bahwa Astrid ini punya rasa gugup atau kecemasan yang berlebih sehingga menyebabkan kepercayaan diri Astrid ini rendah. Kalau boleh tahu secara lebih detail, kapan saja atau di situasi seperti apa saja Astrid ini merasa kurang percaya diri? Setiap saya ditunjuk untuk maju ke depan sih Bu, ketika ditunjuk untuk mengerjakan tugas, saya selalu merasa malu atau saya takut akan kritik teman-teman. Jadi biasa hal ini muncul ketika Astrid belum benar-benar mencoba, tapi sudah ada pikiran-pikiran seperti itu, kayak saya takut gagal, saya takut diejek, sehingga menyebabkan rasa cemas itu muncul. Apa yang biasa Astrid lakukan ketika pikiran ini muncul? Ketika pikiran itu muncul, saya tiba-tiba merasa gugup, tidak fokus, karena saya takut salah Ibu, saya takut ditertawakan dengan teman-teman. Oke, jadi dapat Ibu lihat bahwa rasa cemas dan gugup yang sering Astrid alami ini sudah berlangsung lama ya, dan sering Astrid alami. Jadi berdasarkan apa yang Astrid ceritakan tadi atau apa yang Astrid gambarkan tadi, dapat Ibu lihat bahwa rasa cemas dan meragukan diri sendiri ini sangat dapat berpengaruh dari bagaimana cara berprestasi Astrid di sekolah. Dan apakah Astrid menyadari hal ini sebelumnya? Saya tidak menyadarinya sih Bu, tapi setelah Ibu menjelaskan tadi, saya baru menyadari bahwa sepertinya memang iya, ketika saya ditunjuk untuk mengerjakan tugas ataupun ujian, pasti saya akan langsung memikirkan pikiran-pikiran yang negatif. Oke, jadi Ibu sebenarnya paham karena memang tidak jarang hal ini terjadi di setiap orang. Dan
faktanya memang tindakan yang kita lakukan itu banyak dipengaruhi oleh pikiran kita. Jadi misalnya Astrid berpikir saya tidak akan bisa, saya akan gagal, maka tindakannya pasti tidak jauh dari hal itu. Di sini mari kita telusuri lebih jauh lagi apa yang biasanya Astrid katakan. Misal pikiran-pikiran ini, pikiran irasional seperti itu muncul di pikiran Astrid. Apa yang dikatakan ke diri sendiri? Ketika pikiran itu muncul, saya selalu merasa bahwa ketika saya mengerjakan sesuatu pasti saya akan salah dan saya tidak akan pernah bisa melakukan yang terbaik. Jadi setiap kamu berpikiran bahwa saya tidak akan pernah bisa atau saya akan gagal, apa yang membuatmu berpikiran atau merasa seperti itu? Apakah ada bukti konkret yang mendukung pikiran tersebut? Saya sih Bu merasa belum memahami semua materi pelajaran ya, sehingga ketika saya mengerjakan sesuatu saya takut salah dan takut ditertawakan. Oke, jadi dapat Ibu simpulkan tadi bahwa penyebab Astrid sering berpikiran hal tersebut karena memang belum paham akan materi mata pelajaran. Tapi apakah sudah ada sebagian materi yang dipahami dari mata pelajaran? Iya Bu, sudah ada sih, tapi masih ada beberapa yang menurut saya sulit untuk saya pahami. Oke, jadi di sini Astrid sudah ada sebagian materi yang dapat dipahami. Dan bagaimana jika kita berpikir realistis seperti ini? Saya sudah paham sebagian materi dan sebagiannya lagi saya hanya perlu belajar lebih giat daripada kita berpikir kayak saya akan gagal dan saya tidak akan pernah paham materi ini. Bagaimana? Menurut saya itu lebih masuk akal sih Bu. Jadi dari yang materi sebagian materi yang Astrid pahami itu, apakah setidaknya bisa menjawab soal ketika guru memberikan tugas atau memberikan pertanyaan di kelas? Iya Bu, saya rasa itu benar. Jadi dirasa apa yang sudah dipahami meskipun hanya sebagian, mungkin tidak semua, tapi setidaknya bisa menjawab pertanyaan jika ada pertanyaan atau tugas dari guru. Nah, jadi karena Astrid di sini sudah ada pikiran seperti itu dan merasa bahwa meskipun hanya sebagian materi yang saya pahami, tapi setidaknya ada pertanyaan atau soal yang bisa saya jawab. Mungkin dari sini kita bisa berpikir realistis lagi bahwa berpikir saya sudah paham sebagian dan selebihnya saya hanya perlu belajar lebih giat lagi akan lebih masuk akal. Iya Bu, itu menurut saya lebih masuk akal dari pemikiran yang pertama tadi. Oke, baik. Ibu sangat senang mendengar bahwa Astrid sudah ada perubahan cara berpikir yang awalnya berpikir bahwa saya tidak akan bisa atau saya akan gagal, atau lebih jelasnya kayak banyak berpikir hal-hal yang negatifnya saja. Sekarang sudah ada perubahan lah sedikit. Saya sangat senang mendengar hal tersebut dan semoga kedepannya Astrid bisa konsisten berpikiran lebih positif lagi ke depannya. Mungkin untuk lebih baiknya lagi, Astrid mulai membuat jadwal belajar yang lebih terstruktur agar nantinya Astrid bisa lebih percaya diri lagi ketika ada pertanyaan tiba-tiba dari guru atau disuruh menjawab pertanyaan dari guru, sudah tidak gugup lagi. Baik Ibu, saya rasa itu adalah ide yang baik dan saya berharap juga dengan jadwal belajar yang saya buat nantinya itu bisa membantu saya lebih tenang dan lebih memiliki persiapan nantinya. Iya, sangat bagus. Jadi semoga Astrid bisa menjalankan ide tadi ya, buat pelajaran yang lebih terstruktur lagi, dan semoga saja Astrid bisa berpikiran lebih positif lagi ke depannya. Baik Ibu, saya akan mulai menggunakan rencana yang sudah didiskusikan tadi. Ini karena Ibu lihat juga sudah hampir 10 menit kita berdiskusi atau bercerita di sini. Mungkin lebih baik kita minggu depan atau 2 minggu ke depan buat jadwal pertemuan seperti ini lagi, kita berbicara lebih bebas lagi. Astrid, ketika ada yang masih ingin diceritakan, jangan sungkan untuk hubungi Ibu atau datang ke ruangan Ibu langsung ya. Baik Ibu. Ya sudah, saya kembali ke kelas dulu ya Ibu. Ya. Terima kasih karena sudah menyempatkan hari ini bertemu dengan Ibu. Semoga nanti hasilnya lebih baik lagi.
Baik Ibu, terima kasih. Ya, Permisi sama-sama. Bu. Ya.